Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya tidak lupa kita senantiasa untuk memanjatkan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam juga selalu kita haturkan keharibaan Rasulullah, keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya yang setia. Jamaah yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan mengulas satu tema, yaitu menjaga kejernihan hati. Pada dasarnya hati manusia itu bersih, pada dasarnya. Maka kita sering mendengar istilah hati nurani, Jadi semua orang itu pada dasarnya memiliki hati yang bersih, atau hati nurani, hati yang dicahayai, nurani, gitu ya. Kalau di bahasa fasihkan itu kan nuroni, gitu ya, roh, gitu ya, nur, gitu ya. Kemudian kita bahasakan dengan nurani. Nah, lawannya itu hati zulmani, hati yang gelap, Maka Rasulullah pernah suatu ketika menyampaikan kepada salah seorang sahabat, ketika dia bingung, tentang satu hal, gitu ya. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, atau bertanyalah kepada hatimu, Karena sebenarnya kita punya potensi kejujuran, punya potensi suara kebenaran di dalam hati kita. Hanya kadang-kadang ketika orang itu banyak bergelimang dengan dosa, dengan kemaksiatan, bisa jadi itu kemudian tertutupi cahaya di dalam hati kita, Nah, di dalam hadis, hati itu disebutkan laksana raja, bagi seluruh anggota tubuh yang lain. Kita sering mendengar, hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, Fa in soluhat soluha sairul jasadi kullihi. Kalau dia baik, maka akan menjadi baiklah seluruh tubuh itu. Fa in fasadat, sebaliknya kalau dia rusak, maka fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh manusia, manusia itu sendiri akan menjadi rusak. Hadis ini bisa dimaknai dari sisi hati sebagai bagian dari anggota tubuh manusia, secara fisik. Ada yang menyebutkan jantung, begitu. Karena itu kalau dia baik, biasanya akan menjadi lebih sehat tubuh manusia. Sebaliknya kalau dia rusak, juga akan berimbas pada kesehatan manusia secara keseluruhan. Tetapi juga dimaknai dari sisi rohani, hati dari sisi rohani, bukan dari sisi fisiknya, Karena ketika hati seseorang itu baik, insya Allah orang itu juga akan menjadi baik. Kita juga menilai orang itu kan biasanya, Pak Fulan itu dikenal baik, karena kita memiliki satu penilaian bahwa orang itu baik dari sisi
sikapnya, perbuatannya, yang itu cerminan dari hatinya. Tentu kita tidak melihat dari sisi tampilan fisiknya. Misalnya orang mengatakan kae wong apik begitu kan, biasanya kita melihat dari sisi bahwa dia itu memang orang yang hatinya baik ya. Jadi hati ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dia seperti raja begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hati manusia itu ada yang menyebut dengan istilah atau dibagi menjadi 3 macam ya kondisi hati manusia itu. Ada namanya qalbun salim ya, qalbun salim, hati yang selamat ya. Hati yang ya secara umum dia berada di dalam jalur ketaatan kepada Allah ya. Itu namanya qalbun salim ya. Di dalam Al-Quran disebutkan itu di surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah di hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anakmu ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, orang yang sowan menghadap Allah di hari kiamat nanti dengan qalbun salim ya. Qalbun salim, dengan hati yang selamat ya. Dengan hati yang salim itu bisa bermakna selamat, bersih ya, sehat ya. Artinya orang itu tidak membawa penyakit-penyakit hati, tidak membawa kotoran-kotoran hati yang akan menjadikan hati itu menjadi sakit ya. Ini yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat. Dan tentu kita menginginkan bahwa kita semua masuk dalam kategori ini, orang yang memiliki qalbun salim. Kemudian yang kedua ada namanya qalbun saqim ya, qalbun saqim dengan qaf, saqim, atau disebut juga dengan qalbun marid, hati yang sakit ya, hati yang sakit ya. Itu bukan hati yang luka gitu ya. Hati yang luka dulu itu penyanyi zaman dulu itu ya. Ini qalbun marid ya, hati yang sakit ya. Jadi hati yang sakit ini ya sebenarnya hatinya orang-orang yang beriman juga, hanya mungkin banyak di sana kotoran-kotoran hati yang bercokol, penyakit-penyakit hati yang ada di sana. Maka kalau sakit ya perlu untuk diterapi, perlu untuk diobati ya, perlu untuk disembuhkan. Nah, ini kondisi yang kedua, qalbun marid ya, hati yang sakit. Ada yang ketiga, ini yang mudah-mudahan ya kita semua dihindarkan dari ini. Ada namanya qalbun mayit. Qalbun mayit ya, hati yang mati ya. Hati yang mati itu ya hatinya orang-orang yang sudah sangat jauh dari petunjuk Allah, sangat kufur kepada Allah, sangat durhaka kepada Allah. Itu mereka bisa kemudian hatinya mati, qalbun mayit ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya itu orang yang seperti ini, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama mereka itu engkau beri nasihat atau tidak, mereka tidak akan mengikuti jalan petunjuk, tidak akan beriman ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi itu ada 3 kondisi hati manusia. Qalbun salim, hati yang selamat ya, hati yang bersih. Ada qalbun marid, hati yang sakit, dan qalbun mayit, hati yang mati. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini ada beberapa kiat di dalam kita berupaya untuk menjaga kejernihan hati kita, menjaga keselamatan hati kita. Ya, ini terapi ya, atau ini kiat gitu ya. Ini tips di antara cara ya, tentu bukan hanya ini cara kita untuk menjaga kejernihan hati, namun ini di antaranya yang
dapat saya tuangkan dalam tulisan yang singkat ini. Yang pertama adalah dengan kita banyak bertadabbur, membaca Al-Quran ya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin ya. Wahai sekalian manusia, telah datang mau'izatum mir rabbikum, nasihatnya. Jadi kita sering mendengar istilah mau'izah hasanah gitu ya. Mau'izah itu ya nasihat gitu ya. Hasanah baik ya, nasihat itu ya umumnya baik kan. Jadi mau'izah ini bahasanya Al-Qur'an ya, mau'izah ya. Tausiah itu juga bahasanya Al-Qur'an. Wa tawasau bil haqqi, saling bertausiah di dalam perkara yang hak. Wa tawasau bis sabr, dan saling bertausiah, saling memberikan nasihat di dalam perkara kesabaran ya. Ini jadi bahasanya Al-Qur'an yang sering kita gunakan biasanya untuk menyebut ceramah atau pidato tentang agama ya. Telah datang nasihat dari Tuhanmu yaitu Al-Qur'an dan sebagai obat ya. Jadi salah satu fungsi dari Al-Qur'an itu sebagai obat, wasyifaun, sebagai obat, lima fis sudur, bagi yang berada di dalam dada, obat hati ya. Jadi tidak salah ketika kemudian orang mengatakan obat hati ada 5 perkaranya, maca Quran sak maknane. Nah, ini memang berasal dari Al-Qur'an ini. Fungsi Al-Qur'an salah satunya sebagai syifaul lima fis sudur, obat bagi yang berada di dalam dada, yaitu hati. Jadi salah satu fungsinya Al-Qur'an itu obat hati. Kalau dia sakit, insya Allah Al-Quran bisa menyembuhkannya. Kalau dia resah, gelisah, gundah, insya Allah itu juga menjadi obat bagi ketenangan jiwa. Bahkan secara fisik juga Al-Quran bisa dimanfaatkan sebagai terapi. Banyak penelitian yang membuktikan, dan juga di dalam hadis ada diriwayatkan beberapa hadis bagaimana kita misalnya dalam keadaan sakit juga dianjurkan untuk mengambil keberkahan Al-Quran sebagai cara kita memohon kepada Allah untuk agar mudah-mudahan sakit kita diangkat oleh Allah ya. Itu ada di dalam beberapa riwayat hadis. Dulu di zaman Nabi pernah itu, Nabi sedang berada dalam perjalanan, kemudian berjumpa dengan satu kampung yang kepala kabilahnya di situ tersengat hewan berbisa ya. Kemudian ada sahabat Nabi yang mengobati dengan bacaan Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah yang dengan izin Allah itu ternyata disembuhkan oleh Allah ya. Dan Nabi mengetahui hal itu, Nabi tidak melarangnya, bahkan membenarkan praktik sahabat tadi. Artinya mengobati dengan ayat Al-Quran dalam batas-batas tertentu ya, dan kaifiyah yang dibenarkan itu satu hal yang boleh ya. Dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi membaca Al-Quran ini menjadi salah satu cara kita untuk menjaga kejernihan hati kita. Maka kalau bisa monggo kita jadikan bacaan Al-Quran ini bacaan harian kita. Syukur misalnya kita mengawali hari dengan kita membaca Al-Quran. Habis subuh misalnya kita luangkan waktu bareng 10 menit ya, seperempat jam membaca Al-Quran. Ini baik sekali kalau kita bisa melakukan itu. Atau misalnya habis maghrib ya, jadi kalau bisa setiap hari luangkan waktu untuk kita membaca Al-Quran, walaupun barang 1-2 halaman. Kalau itu kita dawamkan, kita rutinkan, insya Allah akan bisa menjadikan hati kita menjadi tentram dan membersihkan hati kita ya. Kalau ada hal-hal yang mengotori hati kita, mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu cara kita membersihkannya. Jadi membaca dan mentadabburi Al-Quran ya. Syukur bisa mentadabburi. Tadabbur itu lebih luas dari membaca. Kalau membaca ya kita hanya membaca kalimatnya. Kalau tadabbur itu sambil merenungkan gitu ya.
Kalau kita membaca Al-Quran yang ada terjemahnya, oh kita juga membaca terjemahannya gitu ya, misalnya itu tadabbur ya. Nah, ini baik sekali kalau kita bisa melakukannya, setidaknya membaca ya. Kemudian yang kedua, banyak berzikir dengan lisan dan hati ya. Kita sudah sering mendengar ya firman Allah yang sering dinukil oleh para penceramah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Ingatlah dengan berzikir hati menjadi tenang. Tatmainnul ya, tatmainnul ini mutmainnah ya. Tatmainnul qulub ya. Jadi hati menjadi tenang dengan kita berzikir. Ya, berzikir apa saja? Berzikir yang kita lakukan setelah sholat ya. Berzikir dalam pengertian membaca doa, aktivitas yang kita lakukan kan biasanya ada doa yang dituntunkan. Kita mau pergi keluar dari rumah membaca doa, yaitu juga termasuk bagian dari zikir, mengingat Allah ya. Zikir itu kan maknanya mengingat Allah. Jadi doa itu sendiri juga bagian dari zikrullah, dari mengingat Allah. Kita mau makan, berdoa, itu juga bagian dari zikir. Syukur juga zikir yang sifatnya memang zikir yang mutlak ya, kita banyak bertasbih ya, bertahmid ya. Ini insya Allah juga akan menjadikan hati kita tenang, jernih, tentram ya, karena zikir ini jelas disebutkan di dalam Al-Quran akan menjadikan hati seseorang itu menjadi tentram, menjadi jernih ya. Nah, ini yang kedua ya, zikir dengan lisan dibarengi dengan penghayatan di dalam hati ya. Kadang-kadang kita membaca dengan lisan tetapi hati kita mungkin belum sepenuhnya hadir. Nah, ini yang perlu kita latih juga. Habis sholat misalnya kita membaca subhanallah subhanallah, tapi kadang-kadang ada yang itu hanya bacaan lisan saja ya, tetapi belum selalu kemudian dihayati dengan hati. Nah, tentu idealnya kita membaca dengan lisan, hati kita juga sambil menghayati apa yang kita baca. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi hati kita turut mengikuti apa yang diucapkan dengan lisan kita. Maka di situ ada zikir dengan lisan dan hati ya. Jadi tidak hanya lisannya tetapi hatinya juga menghayati apa yang kita baca. Ya, itu idealnya. Tentu setiap kita punya tahapan-tahapan di dalam mengamalkan agama ya. Ya, paling tidak kita latih dengan kita zikir dengan lisan, nah, kemudian kita tingkatkan syukur bisa sambil menghayati dengan hati kita. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan dari segala ucapan yang mengandung dosa dan kesia-siaan. Ya, salah satu di antara hal yang mengotori hati kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita ya. Dalam hadis disebutkan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah akan istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Jadi menjaga lisan ini penting. Kalau orang misalnya sukanya mengucapkan perkataan yang kotor, perkataan yang tidak dibenarkan dalam agama ya, terlalu banyak menggunjing, berbohong ya, ini berimplikasi pada kondisi hatinya, akan berimplikasi pada kebersihan hatinya, kejernihan hatinya, karena lisan itu adalah cermin dari hati ya. Wa ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila ya, dan dijadikan oleh Allah lisan itu sebagai petunjuk kondisi hati seseorang ya. Kemudian yang keempat, selalu berupaya mengingkari atau menjauhi kemungkaran ya, semampu kita ya, namanya manusia kadang-kadang melakukan kesalahan, yaitu satu hal yang wajar. Namun yang tidak wajar kalau itu kita perturutkan ya, maka kita harus berupaya untuk ya setidaknya memiliki satu komitmen begitu, bahwa kita berhati-hati untuk melakukan hal-hal yang bersifat kemungkaran, bersifat kemaksiatan ya. Jangan kemudian selalu kita perturutkan keinginan hawa nafsu di dalam melakukan
hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hati senantiasa dihadapkan dengan ujian, kemungkaran, ya, bagaikan anyaman tikar sehelai dan sehelai, kata Rasulullah. Hati yang menelannya akan diberi bintik hitam. Jadi ketika orang itu melakukan kemungkaran, kemaksiatan, itu akan muncul nokta hitam di dalam hatinya. Sedangkan hati yang mengingkarinya akan diberi bintik putih, ya. Ya, kalau dia berupaya menjauhi kemungkaran, ya, menjauhi perbuatan yang bersifat maksiat, ya hatinya akan menjadi bersih, ya. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, hatinya akan kemudian berbintik hitam. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, semakin banyak titik-titik hitam di dalam hatinya. Dan orang yang sudah begitu berkubang di dalam kemaksiatan, ya bisa jadi hatinya akan menjadi hitam legam, sehingga kemudian tidak bisa memancarkan cahaya. Kata Imam Al-Ghazali, itu hati kan seperti cermin gitu ya. Kalau dia bersih, ya akan memantulkan cahaya. Namun kalau dia kotor, ya tidak bisa memantulkan cahaya yang diinginkan. Kemudian yang kelima, ya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu jelas ya, selain akan menghapuskan dosa-dosa kita, juga akan membersihkan hati kita. Nah, syukur misalnya kita juga menunaikan puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu juga menjadi ziyadah kebaikan bagi kita, menjadi pembersih jiwa kita, ya. Di antaranya yang disebutkan puasa 3 hari setiap bulan, ya, tanggal 13, 14, 15, atau kalau tidak bisa 13, 14, 15 bisa 14, 15, 16, ya. Misalnya tanggal 13-nya kok dilalah pas ada jagung manten, nah bisa diijoli menurut sebagian ulama di tanggal 16-nya begitu. Ya, ini juga tidak wajib, hanya satu anjuran yang kalau kita tunaikan, insya Allah itu akan memiliki keutamaan, diantaranya akan membersihkan hati. Sebagaimana sabda Nabi, puasa pada bulan Ramadan dan 3 hari setiap bulan akan menghilangkan dengki, permusuhan, kemarahan dalam dada, ya. Secara umum ya semua ibadah puasa memang akan memberikan kesejukan di dalam rohani kita. Ya, ini puasa yang 3 hari ya setiap bulan. Syukur juga misalnya bisa puasa yang lain, ya, hari Senin Kamis, atau mungkin puasa-puasa sunnah yang lain, ya. Ya walaupun tidak harus selalu, tapi ya mungkin kadang-kadang kita bisa menunaikannya kalau tidak bisa sepenuhnya untuk mengambil keberkahannya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, meskipun di slide ini masih banyak sesungguhnya, hanya ini yang bisa kita sampaikan. Banyak beristighfar, ya, karena istighfar ini akan membersihkan hati. Kata Rasulullah, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Sesungguhnya seorang mukmin jika berdosa akan ditandai titik hitam pada hatinya. Nah, ini selaras dengan hadis sebelumnya. Jika ia bertaubat, membaca istighfar, mencabut kemaksiatannya, artinya menghentikan perbuatan kemaksiatannya, dan ia beristighfar, maka hatinya akan menggilap kembali, ya. Jadi yang akan menjernihkan hati kita, ya kita bertaubat dari kemaksiatan, banyak beristighfar, ya. Istighfar itu sendiri kan salah satu maknanya bertaubat. Astaghfiru, aku mohon ampun Allah kepada Allah. Astaghfirullah artinya aku mohon ampun kepada Allah. Itu kan bacaan yang juga salah satu maknanya memohon ampun, bertaubat. Wa atubu, dan aku bertaubat ilaih, ya. Jadi salah satu bacaan istighfar yang sangat baik untuk banyak kita baca itu Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi itu bacaan istighfar yang ya sempurna begitu. Aku memohon ampun kepada Allah, ya, kepada Zat yang tidak ada Tuhan selain Ia, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, ya. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa mengamalkan sayyidul istighfar di pagi dan petang, ya, ini baik sekali. Kata Rasulullah, siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu petang, kok ndilalah sebelum pagi tiba dia meninggal, dia masuk surga.
Kalau dia membacanya pagi hari sebelum maghrib tiba, dia meninggal, dia masuk surga. Jadi Sayyidul Istighfar ini baik sekali kita jadikan wirid setiap hari, paling tidak di pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya itu. Kalau bisa diamalkan baik sekali Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa hal dari tema menjaga kejernihan hati, agar mudah-mudahan hati kita senantiasa berada di dalam kelompok orang yang hatinya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang jernih, ya. Ya tentu hati yang jernih tidak hadir begitu saja, ya walaupun pada awalnya manusia itu hatinya selamat, namun di dalam menempuh hidup dan kehidupan ini seringkali orang melakukan kesalahan, orang memiliki lika-liku tersendiri. Maka kita harus berupaya untuk menerapi hati kita dengan amalan-amalan yang akan menjadikan hati kita senantiasa berada di dalam kelompok qalbun salim. Nah, diantaranya ini beberapa hal yang telah sama-sama kita ulas di kesempatan siang hari ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.